Persidangan lanjutan proses perceraian antara Randy Kajarnet dengan sang istri Lady Nayawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Bekasi pada hari ini, Rabu 16 Agustus 2023. Dalam persidangan beragendakan mediasi tersebut yang sempat tertunda, Randy Kajarnet dan Lady Nayawan yang kini diketahui tengah mengusahakan komunikasi dan upaya damai di antara mereka masih harus terkendala karena adanya pelaporan yang sudah resmi dilayangkan Lady tersebut. Lantas seperti apa jalannya persidangan yang diketahui akan menjadi awal bagi kelanjutan rumah tangga Lady Nayawan dan Randy Kajarnet itu? Benarkah upaya yang diminta Randy Kajarnet untuk kembali melakukan mediasi dengan istrinya itu mampu membuat hati Lady Nayawan luluh? Ya, upaya besar yang dilakukan Randy Kajarnet untuk mendapatkan hati Lady Nayawan kembali sepertinya memang dilakukan Randy Kajarnet dengan segala usaha dan upaya seperti yang sudah dilakukannya saat ini. Randy Kajarnet di awal sudah meminta maaf, mengaku menyesal. Bahkan yang terbaru selalu menemani Lady Nayawan di rumah sakit pasca kecelakaan mobil yang dialaminya. Lantas, bagaimana ungkapan rasa syukur Lady Nayawan bisa selamat dari insiden kecelakaan tersebut? Benarkah pula dengan segala usaha yang dilakukan Randy Kajarnet dapat membuat Lady Nayawan tersentuh dan mencabut laporan yang sudah resmi dilayangkannya itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, rasanya tak ada satupun pasangan di dunia yang menginginkan biduk rumah tangganya berakhir berantakan atau malah bercerai. Seperti halnya yang kini akan dihadapi oleh pasangan Randy Kajarnet dan juga sang istri Lady Nayawan. Ya, resmi membawa permasalahan perselingkuhan yang dilakukan suaminya Randy Kajarnet ke meja hijau. Randy yang kini diketahui sedang berusaha kembali mengambil hati Lady Nayawan yang sudah terlanjur terluka. Proses perceraian yang dilayangkan Lady Nayawan itu pun sempat terkendala karena kecelakaan tunggal yang dialami Randy Kajarnet dan Lady Nayawan. Namun pada hari ini, Rabu 16 Agustus 2023, persidangan gugatan cerai yang dilayangkan Lady Nayawan akhirnya kembali digelar dengan agenda mediasi kedua yang diketahui akan menjadi awal bagi kelanjutan rumah tangga Lady Nayawan dan Randy Kajarnet itu. Lalu seperti apa hasil liputan langsung tim Intens Investigasi dari Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat, tempat Lady Nayawan dan Randy Kajarnet melangsungkan persidangan mediasi lanjutannya? Guys, yang lalu kan teman-teman dari depan sana, di sini. Coba kita ulang aja seperti itu ya. Semua dapat mediasinya sebenarnya udah ya seperti prosedur seharusnya sih gitu. Ya lancar gitu. Ada sesuatu yang setuju dari awal sih sebenarnya udah ada apa namanya? Perdamaian. Proposal perdamaian ya. Ada proposal perdamaian terus sudah dibaca. Ya dilihat dari apa namanya sikap dari dia walaupun mungkin ya masih hitung hari gitu ya, tapi kalau apa namanya aku baik lagi sih aku sayang sama Tuhan gitu ya, jawaban dari Tuhan. Jadi kalau mungkin apa namanya selama ini gitu ya aku nikah sama Randy apa namanya jalan sendiri gitu kita aja, tapi mungkin dari keputusan ini gitu ya Tuhan jawab biar Tuhan yang jadi kepala rumah tangganya gitu.
karena sebelumnya mungkin rumah tangga aku sama Randy terlalu rock and roll gitu kali ya gitu, kurang ibadah dan lain-lain. Jadi sama-sama biar jadi pribadi yang lebih baik gitu, karena apa namanya ya, Tuhan baik gitu ya. Jadi kalau di kita kan ya biar Tuhan Yesus yang jadi kepala rumah tangganya mulai saat ini gitu. Itu bisa jadi pelajaran nggak sih Kak setelah ada masalah itu lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan? Oh iya dong, tentu dong gitu. Apalagi kan kita manusia ya. Maksudnya pasti harus mau belajar, harus mau ditegur, harus mau rendah hati. Kalau ibaratnya kan ya balik lagi ya kayak kejadian kemarin gitu kan, siapa saya gitu, saya nggak bisa mengatur hidup saya gitu, karena saya memang diciptakan, saya bukan pencipta kan gitu. Apa sih kayak dirasakan mungkin ada perubahan gitu dari suasana hati atau lebih adem, menjadi lebih adem, lebih tenang? Iya, puji Tuhan walaupun memang badannya sakit gitu ya setelah makan, tapi doaku kan aku bilang Tuhan semua ya, kakak pembimbing rohaniku itu yang aku sama ini konseling gitu, terus juga ya orang tua dan lain-lainnya, semua jawabnya memang nggak ada yang memaksakan, oh kamu harus A, kamu harus B, nggak ada gitu. Semuanya puji Tuhan berdoanya sama gitu. Apa yang ada damai sejahtera di Lady itu yang Lady ambil keputusan, dan puji Tuhan gitu. Aku doa, aku tanya sama Tuhan, aku minta Tuhan apa yang Tuhan mau, yang ada damai sejahtera, ya udah yang itu yang aku ambil. Jadi bukan maunya aku tapi maunya Tuhan. Ya untuk menerima pertobatannya gitu, menerima kesembuhannya gitu. Kalau saya kan cuma bisa orang minta maaf Randy salah, saya sebagai manusia mengampuni. Tapi kan pengampunan itu kan datangnya dari Tuhan, bukan saya kan gitu. Iya. Apa sih kayak membuat mengampuni gitu kan berat juga? Khusus nggak sih mungkin? Wah kalau itu sih sebenarnya nggak bisa diceritain terlalu, nggak cuma satu gitu loh Mas, kalau dibilang momennya ya nggak cuma satu gitu, karena memang Tuhan kasih saya jawaban juga nggak cuma satu kan. Sebelumnya saya nggak punya alasan ya, saya bilang kan saya nggak punya alasan gitu untuk bertahan gitu. Jadi ya Tuhan jawabnya berlimpah-limpah gitu sih. Jadi keputusannya bersama. Di sini Kak Lady mau mencoba menerima Bang Randy lagi dan dengan pertobatannya dia. Iya. Ya, proses persidangan mediasi kedua yang juga dilakukan atas inisiasi dari Randy Kajarnet yang ingin meminta maaf dan mengembalikan kembali biduk rumah tangganya dengan sang istri Lady Nayoan memang sudah berlangsung siang hari tadi. Randy seperti keinginannya ternyata tetap kekeh untuk mempertahankan biduk rumah tangga dengan istri yang sudah memberikannya 3 orang anak itu. Randy bahkan dengan tegas mengaku akan melanjutkan biduk rumah tangganya dengan wanita yang telah dinikahinya sejak tahun 2014 silam itu dan membeberkan semua langkah yang telah dilakukannya untuk mendapatkan maaf dari sang istri, salah satunya dengan menghapus tato bergambar Syana Sadikah yang dulu masih terpampang di punggungnya dan kini digantinya dengan wajah baru. Dan juga termasuk saat memberikan perhatian dan selalu menemani sang istri Lady Nayoan saat harus menjalani terapi proses fisioterapi di salah satu rumah sakit yang dipilihnya untuk menyembuhkan cedera kaki, bahu dan juga pinggul akibat insiden yang terjadi di ruas tol Cikarang kilometer 6 Karawang Bekasi Jawa Barat pada awal Agustus 2023 itu. Lalu seperti apa tanggapan Lady Nayoan dengan sikap dan usaha dari Randy yang melakukan segala cara untuk bisa rujuk dengannya? Benarkah dengan 2 cara tersebut mampu membuat hati Lady Nayoan luluh dan yakin dengan keseriusan yang ditunjukkan Randy Kajarnet? Kita lewatin kan juga nggak gampang, kemarin habis kecelakaan juga, banyak deh yang dilewatin dan banyak waktu juga untuk mungkin kalau untuk membuktiin mungkin ya itu waktu yang ngejawab, nanti Lady sendiri yang bisa nilai. Iya, bersyukur aja diberi kesempatan ini kali ya, 2 bulan ini kan masalahnya semuanya nih dari pemberitaan semuanya 2 bulan, hikmahnya 2 bulan ini sampai terakhir kemarin sampai kecelakaan semuanya banyak banget. Satu ya mungkin lebih disadarkan aja mana yang penting di dalam hidup. 1
kedua, yang megang hidup itu kan bukan kita. Kita buat salah bisa, kita buat baik bisa, tapi kan yang nentuin bukan diri kita sendiri, itu balik lagi ke yang atas sama orang lain yang nilai. Sama satu yang paling penting, jangan nyanyain orang yang ada di sana dari awal. Oke. Mungkin Kak Redi ucapan udah kembali ke satu rumah kan belum? Gimana? Udah, sudah. Karena kan dari kemarin juga sebelum ada putusan ini kita rujuk, ini kan sebenarnya kan lebih Pulangnya ke rumah kan dari rumah sakit. rumah sakit. Ya, Kan dia ngurusin juga ke rumah ya, iya pasti kan ngurusin. Dia bangun, tidur, mandi semua, makan, sampai ini keputusan juga. Kita kan juga sebenarnya tinggal nunggu proposal perdamaiannya aja. Kalau mungkin kalau keputusan bulatnya ya rujuk, itu udah pasti. Cuma kalau proposal ya nanti kita tunggu Aktenya ya. aktenya. Saya sih dari awal seperti yang saya bilang ya, kalau anak itu seharusnya memang udah ada ya, jadi nggak ada mungkin menjadi salah satunya ya, tapi kalau dibilang yang utama dari awal kan udah tahu punya anak gitu. Jadi kalau saya bilang alasannya kayaknya terlalu gimana gitu, dari awal kan saya bilang gitu, dan memang nggak pernah ada batasan untuk soal anak gitu ya dengan keputusan yang kemarin itu gitu. Jadi, tapi bisa jadi salah satunya dalam pertimbangan saya berpikir ini ya bisa, tapi kalau dibilang yang utama ya udah. Kita maju ke depan aja kan. Ya kita mikirin ya. kita ke depannya gimana biar lebih baik lagi, sayangnya juga buat ke Lady-nya juga biar lebih baik, lebih ke situ aja ke depannya, sama kita mikirin juga buat keluarga kita, buat utuhnya aja, sama anak-anak juga, kasih contoh ke anak-anak. Kakinya memang ada apa namanya, ini kan ada otot yang robek ya, itu yang bikin bengkak, jadi masih belum boleh untuk dipijak. Sebenarnya kalau kakinya sih udah aman mungkin ya 1 mingguan lagi, tapi yang parah itu pinggulnya, karena otot pinggulnya kan yang nahan badan kita nih. Nah itu belum boleh mobilisasi terlalu. Sebenarnya aku bisa melangkah, tapi kalau dari parkiran masuk ke dalam itu memang belum boleh. Itu karena kan kalau jalan kan ada gesekan kan. Persediaannya itu, jadi masih gitu. Cepat sembuh, makin sayang sama keluarga, makin banyak berkahnya, rezekinya. Pokoknya semuanya makin meningkat, terus bahagia. Aku juga bakal berusaha bahagiain kamu. Amin, jadi orang yang lebih baik. Semakin baik, semakin semuanya pokoknya. Di balik usaha keras yang dilakukan Randy, tentu menarik pula melihat respon dari Syahnaz Sadiqah, selingkuhan Randy, yang sampai saat ini belum meminta maaf, bahkan bertingkah seolah tak terjadi apapun dalam biduk rumah tangganya bersama sang suami JJ. Lalu seperti apa tanggapan dari Lady Nayawan terkait belum adanya permintaan maaf apapun dari Syahnaz? Udah ke sana? Udah. Penuh pusing dah. Sekarang menjadi trending topik, Mas. Aduh ya Allah. Makin romantis sekarang gimana, Mas? Sama JJ. Udah sampai saat ini belum minta maaf lagi. Tanggapannya dikit dong, Mas. Ya doain aja. Doain aja. Pokoknya mudah-mudahan semuanya lancar, doain. Mas, hubungannya seperti apa nih, Mas? Kemarin ceria banget. Minta doanya semua ya, makasih. Sementara itu, di balik kehebohan permasalahan, Syahnaz yang masih tetap kekeh dengan keinginannya untuk diam. Rupanya juga terlihat melakukan sesuatu, yaitu berencana untuk melakukan perjalanan spiritual ke Tanah Suci Mekah, dan menurut pihak travel, akan dilakukan Syahnaz dengan JJ. Lantas seperti apa persiapan Syahnaz dan juga JJ dalam perjalanan umrohnya yang rencananya akan dilakukan pada bulan Oktober 2023 itu? Benarkah selain umroh, JJ dan juga Syahnaz akan pelisiran ke beberapa tempat untuk menghilangkan penat pasca permasalahannya yang sangat menghebohkan ini?
Lantas, seperti apa tanggapan Lady Nayoan atas keputusan Syahnas yang akan ibadah umroh dengan JJ di bulan Oktober 2023 itu? Dan seperti apa tanggapan Randy Kajarnet atas keputusan Syahnas yang akan ibadah umroh dengan JJ di bulan Oktober 2023 itu? Keberangkatannya di bulan rencana itu mintanya memang, tapi untuk tanggal fix. Untuk tanggal bulan Oktober. Yang berangkat kalau boleh tahu siapa selain JJ dan Shan ataupun JJ gitu, apakah ada keluarga apa? Memang awalnya ini kan ya di awal Maret ya minta nanya-nanya tentang umroh, keinginan untuk berangkat umroh itu di awal Maret kita ketemu. Kita dari pihak itu ya mau paket yang rencananya berapa orang ya. Insya Allah untuk keberangkatannya di bulan Oktober. Sementara itu, usaha Randy untuk kembali mendapatkan hati Lady Nayoan juga mendapatkan dukungan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia alias PGI. Lantas seperti apa tindakan penuh kasih dari Randy saat menemani Lady Nayoan terapi di rumah sakit pasca mengalami kecelakaan? Dan seperti apa dukungan PGI untuk Randy Kajarnet dan Lady Nayoan apabila kedepannya Lady dan Randy akan rujuk kembali? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Ya, di balik momen persidangan mediasi kedua yang harus dijalaninya kemarin, bukti keseriusan Randy Kajarnet untuk rujuk dengan Lady Nayoan adalah saat menemani sang istri menjalani terapi proses fisioterapi di salah satu rumah sakit yang dipilihnya untuk menyembuhkan cedera kaki, bahu, dan juga pinggul akibat insiden yang terjadi di ruas tol Cikarang, kilometer 6, Karawang, Bekasi, Jawa Barat pada awal Agustus 2023 itu. Dalam sebuah momen yang diabadikan tim Intens Investigasi kemarin secara eksklusif, Randy bahkan dengan sigapnya membopong Lady Nayoan untuk dibawanya ke dalam mobil dan sempat mengupdate sedikit perkembangan kondisi sang istri yang menurutnya masih sedikit merasakan nyeri di beberapa bagian tubuhnya. Lady, apa kabar? Kak, maaf ya Kak. Kak, gimana keadaannya? Gimana Kak? Terapi yang hari ini Kak? Ya, yang kedua. Gimana Kak? Gimana Kak keadaannya Kak? Sudah membaik, tapi ini masih agak nyeri soalnya habis fisioterapi kan ya. Udah bakal dibalik lagi ke Randy? Masih ada 4 kali, 5 kali lagi. Harus tetap fisioterapi, pokoknya didoain aja ya teman-teman ya, cepat. Tapi kamu selalu menemani, gimana sih Kak? Iya, ya pasti nemenin lah. Makin membaik ya Kak berarti? Iya. Kan? Lagi sakit banget. Sekarang kita tangannya gimana Kak Randy? Momen keseriusan Randy dalam merawat sang istri dan menghapus tatonya pun membuat pengurus alias Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia alias PGI turut angkat bicara. PGI menyatakan dukungannya apabila Randy Kajarnet dan Lady Nayoan bisa rujuk kembali meski Randy sudah berselingkuh dan menyakiti hati Lady dengan berselingkuh bersama Syahnas. Kalau saya tetap mendukung untuk rujuk kembali. Tetapi memang kalau kita lihat dari situasi saat ini, luka yang dialami oleh Lady itu kalau menurutku ya sangat dalam ya. Menurutku ya, saya nggak tahu seberapa dalam itu. Jadi ada space dulu untuk masing-masing menyadari gitu kan. Si Randy juga dikasih space untuk bisa menyadari bahwa apa yang dia lakukan saat ini salah dan dia bisa kehilangan banyak hal dari apa yang dia lakukan sehingga dia juga bisa benar-benar berpikir apa sih yang harus saya lakukan ke depan gitu. Lady juga dikasih space untuk bisa menyembuhkan lukanya sehingga ketika dia bertemu dengan Randy dia bisa menerima
bisa menerima Randy sebagaimana adanya Randy gitu, bukan ketika melihat Randy terus langsung membayangkan perselingkuhan. Ya, saya nggak bisa hanya dengan melihat fisik tampilan aja kita bisa langsung mengambil satu kesimpulan ya. Tapi apapun yang dilakukan Randy saat ini menurutku adalah satu langkah yang baik. Untuk membuktikan bahwa dia menyesali perbuatannya gitu. Hanya saja niat baik yang sudah dilakukan saat ini jangan sampai dirusak lagi dengan keinginan-keinginan yang buruk nanti di kemudian hari. Harusnya niat baik ini terus dijalankan karena kita tahu ya, menyakiti seseorang itu sangat gampang daripada kita mengobati luka itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.